dalam mengabadikan momen. Gerimis tidak menyurutkan kami untuk menaiki tangga berbahan kayu hingga sampai di puncak. Spot berfoto. Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Rabu 12 Oktober 2022. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Meisa Dasirait, inilah live update selengkapnya. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah melakukan investigasi atas tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang pasca pertandingan Liga 1 antara Arema Malang dan Persebaya. Dalam hasil temuannya, Komisioner Komnas HAM Khairul Anam menyatakan pihaknya mendapati adanya indikasi pelanggaran HAM dari tragedi yang mengakibatkan 132 orang meninggal dunia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Rizky Sandi Saputra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Rizky. Ya, rekan Mei dan juga Tribuners, sebelumnya saya mengucapkan selamat sore dimanapun kalian berada. Bisa disampaikan bahwa pada hari ini, hari Rabu 12 Oktober 2022, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Republik Indonesia menyampaikan hasil investigasinya kepada publik terkait dengan tragedi di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, yang dimana hal itu terjadi setelah pertandingan Liga 1 antara Arema Malang kontra Persebaya Surabaya yang memang diketahui menjadi duka kelam bagi sepak bola tanah air yang terjadi pada 1 Oktober 2022 lalu. Di mana dalam temuannya dan hasil investigasi yang dilakukan oleh Komnas HAM sejak tanggal 2 Oktober sampai 10 Oktober kemarin atau sekitar 9 hari, tadi komisioner dari Komnas HAM yakni Khairul Anam menyatakan kalau pihaknya mendapati adanya indikasi pelanggaran HAM dari tragedi yang menewaskan 132 orang dan menyebabkan ratusan orang luka-luka. Kendati demikian, saat dipertegas apakah ada dugaan pelanggaran HAM berat, tadi Ana menyatakan kalau hal tersebut belum dapat dipastikan dan belum dapat bisa disampaikan karena masih ada beberapa keterangan yang harus dilakukan dan didalami dan bahkan akan dilakukan atau disampaikan pada laporan akhir Komnas HAM nantinya. Yang terpenting tadi Khairul Anam dalam jumpa pers menyatakan kalau beberapa pintu yang selama ini dijadikan fokus oleh warganet dan juga masyarakat dinyatakan oleh Komnas HAM bahwa pintu di stadion khususnya di bagian selatan yakni pintu 11, 12, 13 memang dalam kondisi terbuka begitu, hanya saja di bagian pintunya itu hanya yang bagian kecilnya gitu dan tidak bisa muat jika didesak-desak oleh orang banyak begitu. Sehingga tadi kata Khairul Anam banyak supporter Aremania yang berhimpitan di pintu tersebut karena memang dimensinya hanya 75 cm untuk lebarnya dan tingginya hanya 180 cm, dalam artian ini hanya bisa dilintasi oleh satu orang dan itu tidak dalam keadaan panik. Jika memang dalam keadaan panik, pintu itu tidak bisa menampung banyak ya orang yang sudah berjubel di depan atau yang panik begitu akibat tembakan gas air mata dari pihak kepolisian. Tadi juga Anam menyampaikan kalau memang terjadinya kepanikan oleh para supporter ini dipicu akibat tembakan gas air mata yang dilakukan para pihak kepolisian, dalam hal ini Brimob dan juga Sabara, yang dilakukan pada sekitar pukul 22 lewat 58 gitu atau beberapa menit setelah peluit akhir babak pertandingan diselesaikan. Mereka Brimob menembakkan mayoritas gitu menembakkan gas air mata itu ke bagian selatan tribun penonton. Tadi juga Ferlana menyatakan kalau sebagai tindak lanjut dari proses pemeriksaan yang dilakukannya ini, pada esok hari Komnas HAM bakal memanggil PT Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru yakni PT LIB dan juga PSSI serta pihak broadcaster atau pemegang hak siar yakni Indosiar. Tadi Anam juga berharap seluruhan lembaga yang diundang
untuk dimintai keterangannya itu untuk bisa hadir begitu memenuhi panggilan dari Komnas HAM agar proses terkait dengan penyidikan kasus tragedi Kanjuruhan ini menjadi lebih terang. Tadi juga Komnas HAM menyampaikan duka cita mendalam bagi seluruh warga atau supporter Arema Malang yakni Aremania yang merasa kehilangan kerabat, saudara dan juga keluarganya. Mungkin itu Mei yang bisa disampaikan dari Komnas HAM. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Rizky Sandi Saputra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo didakwa melakukan ujaran kebencian, penistaan agama, hingga penyebaran berita bohong terkait perkara meme stupa mirip Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dakwaan itu dibacakan Jaksa Penuntut Umum dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Rabu 12 Oktober. Adapun pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tentang ITE tentang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Abdi Rianda Sakti yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Abdi. Ya, terima kasih rekan Mei. Selamat sore untuk teman-teman Tribuners dimanapun berada. Baik, saya laporkan baru saja mantan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora, Roy Suryo menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat terkait perkara meme stupa Candi Borobudur mirip Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi. Roy Suryo sendiri hadir. Namun kehadiran ini tidak langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, melainkan hadir melalui virtual dari Rumah Tahanan atau Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Roy Suryo melanggar 3 pasal, yakni soal ujaran kebencian, penistaan agama, hingga penyebaran berita bohong. Adapun pasal yang dijerat kepada Roy, yakni pertama adalah pasal 28 ayat 2, junto pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tentang ITE soal dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Pasal yang kedua adalah pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Kemudian dakwaan ketiga yakni pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang peraturan hukum pidana soal menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap. Sedangkan Roy Suryo sendiri mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan dapat menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat. Adapun ancaman hukuman terhadap Roy Suryo sendiri maksimal 6 tahun penjara. Untuk informasi, kasus ini berawal saat Roy Suryo mengunggah konten di akun Twitter pribadinya soal meme stupa Candi Borobudur mirip Presiden RI Joko Widodo. Dalam hal ini, Roy Suryo akhirnya ditahan oleh penyidik Polda Metro Jaya setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Demikian, Mei, laporan saya dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Kembali ke studio. Terima kasih rekan Abdi atas laporan Anda dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kuasa hukum Roy Suryo. Berikut tayangannya untuk Anda. Terus yang kedua persoalan terus yang ketiga mengenai satu sudah dikabulkan, jika temuan itu satu sudah dikabulkan, yaitu tentang berkas perkara. Hari ini kita diberikan lengkap tanggal 2-nya itu diputuskan oleh hakim. Yang belum diputuskan hakim itu yang pertama tentang sidang offline, yang kedua tentang penangguhan penahanan. Sidang offline itu tadi sudah jelas dengan bersama itu majelis hakim akan berubah ke dia posisi karena kondisinya kan itu tidak jelas soalnya juga. Apalagi kita sangat menyesalkan tadi ada tingkat yang marah-marah kepada klien kami. Itu
itu saya kira sangat mengganggu konsentrasi mereka untuk persidangan. Kalaupun ini mau fair, silakan aja terdakwa diberikan ruang khusus tersendiri. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin bakal membuka penyelenggaraan Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ tingkat nasional ke-29 di Kalimantan Selatan pada malam ini. Wapres bersama rombongan terbang ke Banjarmasin pada siang ini pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdana Kusuma. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Fahdi Fahlevi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fahdi. Ya, Mei. Hari ini Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin bakal meresmikan pembukaan Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ tingkat nasional tahun 2022 di Kalimantan Selatan. Tadi Presiden tiba di Kalimantan Selatan di Bandara Udara Internasional Samsudin Nur, Banjarmasin pada pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Presiden tiba menggunakan pesawat kepresidenan Boeing 737-400 TNI AU dan didampingi oleh Ibu Negara Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin beserta rombongan terbatas dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdana Kusuma. Setibanya di Bandar Udara tadi, Bandar Udara Samsudin Nur, Wapres beserta Ibu disambut oleh Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Nur beserta Ibu Raudatul Sahbirin Nur dan jajaran anggota Forkopimda Provinsi Kalimantan Selatan. Nanti malam pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, Wapres bakal membuka acara MTQ yang diselenggarakan di Astaka Utama Kiram Park, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Pada perhelatan Festival Keagamaan tahun ini, Wapres juga akan menyaksikan defile dari seluruh peserta MTQ dari 34 provinsi dan zikir nasyid serta doa bersama. Sedianya pembukaan MTQ kali ini dibuka oleh Presiden Joko Widodo, namun kali ini diwakilkan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Keesokan harinya rencananya Wapres Ma'ruf Amin juga akan kembali ke Jakarta. Sebelumnya beliau akan menyerahkan bantuan sosial di Sentra Budi Luhur di Jalan Ahmad Yani, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Demikian, Mei. Terima kasih rekan Fahdi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Acara pembukaan MTQ Nasional ke-29 tahun 2022 di Kalimantan Selatan dijadwalkan terlaksana pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Acara terpusat di Kiram Park, Karangintan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Dalam kegiatan tersebut diinformasikan akan dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Tampak para tamu undangan sudah mulai berdatangan di lokasi sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Banjarmasin Pos M. Rahmadi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rahmadi. Oke, baik Mei dan juga Ibu Nuts. Dan sekarang saya sudah berada di Kiram Park, tepatnya lokasi pembukaan MTQ Nasional ke-29 di Kalimantan Selatan. Nah, saat ini terpantau para tamu undangan maupun juga para panitia sudah memadati lokasi ini, dan diinformasikan juga bahwa acara ini nantinya dibuka langsung oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin sekira pukul 20.00 WIB. Nah, berkaitan dengan itu, para panitia tadi nampak sudah melakukan sejumlah kegiatan khususnya di luar lokasi acara ini, tepatnya di depan pintu gerbang masuk, di mana mereka sudah mengatur arus lalu lintas maupun lokasi kendaraan untuk parkir. Kemudian juga nampak petugas gabungan yang terdiri dari TNI, Polri juga nampak sudah melakukan penjagaan maupun pengawasan bagi para tamu yang hadir. Dan sekarang ini kondisi cuaca tepatnya pukul 17.30
lewat 15 menit di lokasi acara. Terpantau cerah, namun sebelumnya tadi sempat mendung dan juga agak turun hujan, namun sekarang sudah agak cerah dan kemungkinan acara malam ini akan langsung sesuai rencana. Demikian, Mei, dapat saya laporkan. Baik, terima kasih rekan Rahmadi melaporkan langsung dari lokasi. Selamat bertugas kembali. Partai Buruh dan Organisasi Serikat Buruh melakukan aksi demo di kawasan Patung Kuda Monas pada Rabu 12 Oktober. Dalam aksi kali ini pihaknya mengusung 6 tuntutan, satu diantaranya yaitu menolak kenaikan BBM. Terkait kenaikan harga BBM, Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan dampaknya telah terasa, terbukti dengan menurunnya daya beli masyarakat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Mario Sumampo, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Mario. Ya, terima kasih rekan Mei. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 12, Partai Buruh dan Organisasi Serikat Buruh melakukan demo di kawasan Patung Kuda. Dalam aksi kali ini pihaknya mengusung 6 tuntutan yang diantaranya adalah kenaikan BBM. Nah, untuk diketahui keseluruhan tuntutan yang juga dibawa oleh Partai Buruh ini adalah yang pertama menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian menaikkan UMKM atau UMSK tahun 2023 sebesar 23%, menolak PHK di tengah ancaman resesi global, mewujudkan reforma agraria, dan juga mensahkan RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga. Terkait kenaikan harga BBM, Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan dampaknya telah terasa, terbukti dengan menurunnya daya beli masyarakat. Ironisnya di tengah harga-harga yang melambung tinggi, upah buruh terancam tidak mengalami kenaikan. Hal ini menggunakan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja yakni PP nomor 36 tahun 2021. Inflasi juga terasa bagi kaum buruh. Ada 3 hal penting yang dijelaskan oleh Said Iqbal. Yang pertama terkait kelompok makanan yang inflasinya terus menaik hingga 5%, kemudian transportasi yang naik hingga 20-25%, dan juga yang ketiga adalah kelompok rumah di mana sewa rumah naik 10 hingga 12,5%. Hal inilah yang disebut Said Iqbal merupakan latar belakang dari tuntutan buruh ihwal kenaikan harga BBM, di mana secara bersamaan juga mereka mendesak supaya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dicabut dan upah buruh dinaikkan 13%. Partai buruh tiba di kawasan Patung Kuda tadi sekira pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Tampak ratusan massa hadir dengan atribut demo dan partai buruh. Ia juga menambahkan aksi kali ini tidak ada agenda untuk menemui pihak istana, tapi sebatas aksi aspirasi. Adapun aksi ini bukan yang terakhir, jelas Said. Pihaknya bakal terus menyuarakan aspirasinya hingga Desember 2022 mendatang. Apabila tidak digubris oleh pemerintah, mereka mengancam bakal melakukan aksi mogok dalam skala nasional. Demikian, kembali ke studio. Terima kasih rekan Mario atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pihak Kejaksaan Negeri Manggarai melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Timur di Lehong, Desa Gurung Liwut, Kecamatan Borong pada Selasa 11 Oktober. Kepala Kejari Manggarai Bayu Sugiri menjelaskan penyidik Kejaksaan Negeri Manggarai melakukan penggeledahan terkait dugaan tindak pidana korupsi, penyimpangan pengadaan lahan pada pembangunan terminal Kembur di Kelurahan Satarpeot, Kecamatan Borong tahun anggaran 2012-2013. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Flores, Robert Tropo, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Robert. Baik, selamat sore rekan Mei dan sahabat Tribuners. Dapat saya laporkan dari Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana pada hari kemarin, Selasa 11 Oktober 2022, pihak Kejaksaan Negeri Manggarai melakukan penggeledahan dokumen di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Timur di Lehong, Desa Gurung Liwut, Kecamatan Borong, di mana pantauan Tribun News bahwa penggeledahan itu dimulai dari kedatangan tim sekitar pukul 12.30 WITA pada siang hari, dan penggeledahan itu berakhir pada pukul 15.00 WITA. Dan dalam penggeledahan itu, berdasarkan keterangan Kejari
Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai, Bayu Sugiri SA, bahwa sebanyak 17 dokumen yang dikumpulkan atau disita oleh pihaknya guna dalam penanganan proses tindakan pidana atau kasus tindakan pidana korupsi terkait penyimpangan pengadaan lahan untuk pembangunan terminal Kembur pada tahun anggaran 2022 dari dana APBD senilai 400 lebih juta. Namun dari penjelasan Kejari sendiri bahwa pihaknya saat ini belum masuk pada penetapan tersangka, namun masih melakukan pengembangan penyelidikan dan sejauh ini sudah memeriksa 25 orang saksi. Dan dalam keterangan persnya juga kepada wartawan, Bayu Sugiri juga menyampaikan bisa berpotensi akan ada saksi-saksi lain yang akan dipanggil selain saksi-saksi yang utama yang ada di Dinas Perhubungan, yaitu Kepala Dinas Pimpinan atau Kepala Dinas Perhubungan bersama dengan jajaran pada saat itu, pada tahun anggaran 2012 dan 2013 tersebut, di mana dapat diketahui bahwa usai dilakukan penggeledahan dan dilakukan konferensi pers, Tribun News juga melakukan pantauan di lokasi di mana di lahan yang disengketakan itu di Kembur, Desa Gurunliwut, Kecamatan Kelurahan Saterpeot, Kecamatan Borong, di mana di sana terpantau memang di lokasi tanah yang diduga ada penyimpangan pengadaan itu sudah dibangun terminal dan juga di keliling tanah itu sudah dibangun oleh pagar permanen. Namun tampak memang mungkin karena pada sore hari saat dipantau Tribun, namun sepertinya tidak ada kendaraan yang keluar masuk di terminal tersebut. Dan pihak Kejaksaan Negeri Manggarai juga berharap agar masyarakat tenang dan pada saatnya jika pengembangan dan dinyatakan ada terbukti pasti ada tersangka, ada penetapan tersangka. Demikian Mei, dapat saya kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Robert atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai. Berikut tayangannya untuk Anda. Kegiatan penggeledahan ini kita lakukan terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi, penyimpangan pengadaan lahan ya, pengadaan lahan yang akan untuk dibangun bangunan gedung terminal Kembur di Kelurahan Sakar, Kecamatan Borong, pada Dinas Perhubungan dan Komunikasi dan Informatika Provinsi Timur, tahun anggaran 2012 dan 2013. Tim yang melakukan penggeledahan ini dipimpin langsung oleh Kasih Yesus, Kasih Tindakan Khusus, diikuti oleh seluruh jaksa penyidik, dalamnya ada Kasih Intelijen, Individu, Kasih Barang Bukti, dan jaksa-jaksa lain. 3 personel Polrestabes Medan, Bribka Ari Galih Gumilang, Bribtu Haris Kurnia Putra, dan Bribka Firman Bram Sidaputar dipecat dari kepolisian karena terbukti berusaha merampok sepeda motor warga. Pemberhentian tidak dengan hormat ketiganya diputuskan setelah menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi di Gedung Bid Propam Polda Sumatera Utara pada Selasa 11 Oktober. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Medan, Freddy, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Freddy. Ya, baik Mei dan juga pemirsa. Jadi memang berdasarkan hasil sidang kode etik profesi yang digelar Bid Propam Polda Sumut kemarin itu, 3 personel Polrestabes Medan itu dipecat atau di PTDH sebagai anggota Polri begitu karena terbukti bersalah dalam upaya perampokan sepeda motor milik warga Kota Medan bernama Benin. Meski demikian,
ketiga personal itu mengajukan banding dan nantinya Propam Polda Sumut memiliki waktu sekitar 21 hari soal banding tersebut. Jadi 3 personel itu terbukti upaya merampok sepeda motor milik warga itu dengan modus COD, yakni ketika melihat ada postingan di Facebook, ada yang menawarkan sepeda motor, penjualan sepeda motor atau kendaraan situ, mereka akan mengomentari dan seolah-olah sebagai pembeli. Kemudian mengajak bertemu si penjual. Nah, tibanya di lokasi, di pertemuan itu, nanti mereka akan berusaha mengecek-ngecek surat dari kendaraan itu. Kemudian setelah itu mereka nanti mengaku sebagai polisi dan menyebut bahwa kendaraan yang akan dijual ini bermasalah atau hasil kendaraan curian. Kemudian nanti si penjual itu akan diarahkan ke polsek terdekat. Padahal tidak, sepeda motornya itu dibawa kabur. Nah, dari sidang itu juga terungkap bahwa 3 personel ini sudah melakukan perampokan modus COD itu sebanyak 10 kali, bahkan lebih ya. Bahkan semalam itu terungkap bahwa 3 personel Polrestabes Medan ini mengkonsumsi narkoba dan hasil urinnya juga positif. Di dalam persidangan itu juga terungkap bahwa 3 personel Sat Sabara Polrestabes Medan ini juga mengaku ada keterlibatan personel dari polsek lain, 2 polsek yakni Polsek Sunggal dan Polsek Medan Helvetia. Jadi mereka itu dugaannya memang sindikat lah begitu. Mei. Baik, terima kasih rekan Freddy atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasubag Yanduan Bid Propam Polda Sumatera Utara. Berikut tayangannya untuk Anda. PTDH ya. PTDH yang gimana nih? Diberhentikan tidak hormat. Tiga-tiganya Pak? Tiga-tiganya. Orang itu banding atau gimana? Banding. Banding. Itu kalau PTDH tunjangannya dihapuskan sekali nanti? Oh belum. Oh belum ya. Dia masih punya hak untuk banding. Jadi saat ini Pak, orang itu masih berstatus anggota Polri atau tidak Pak? Masih, karena mereka masih mengajukan Berapa banding. lama itu batasnya Pak? Belum tahu. Belum tahu Pak ya. Dengan Bapak siapa Pak, izin Pak? Asmara. Sat Narkoba Polres Morotai menanggap salah seorang anggotanya di pelabuhan speedboat Daruba diduga mengedarkan narkoba. Oknum polisi tersebut diketahui berinisial NR. NR ditangkap pada tanggal 31 Juli 2022 lalu dari Tobelo dan langsung digiring ke Polres untuk diperiksa. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ternate, Fizri Nurdin yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fizri. Oke, rekan Mei, dapat kami laporkan di Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, bahwasannya belum lama ini pihak Sat Narkoba, Satreskrim Polres Pulau Morotai telah menangkap salah satu oknum kepolisian aktif bertugas di Polres Pulau Morotai yang diduga menjadi salah satu pengedar narkoba di Kabupaten Pulau Morotai. Oknum AR sendiri ditangkap pada saat melakukan perjalanan dari Tobelo menuju Morotai dan saat itu digerebek di pelabuhan speedboat Daruba dan digiring ke Mapolres Pulau Morotai untuk dilakukan pemeriksaan. Kami juga mencoba mengkonfirmasikan kasus tersebut, apakah benar dugaan tersebut dilakukan oleh oknum bersangkutan ke pihak Sat Narkoba, namun pihak narkoba juga belum memberikan keterangan yang pasti. Juga kami menginformasikan kepada Kasih Humas Polres Pulau Morotai, namun juga belum memberikan keterangan, sejauh ini belum memberikan keterangan apakah oknum bersangkutan telah dilakukan penahanan atau belum. Namun belum lama ini, kemarin kami mencoba mengkonfirmasikan dugaan keterlibatan oknum polisi di Polres Pulau Morotai itu oleh Pak Kapolres Pulau Morotai AKBP Agung Reja Praditina, dan hal tersebut dibenarkan oleh Pak Kapolres bahwasanya bersangkutan sudah dilakukan penahanan di Polres Pulau Morotai untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Hal ini juga dikuatkan dugaan kasus NR ini keterlibatan dalam pengedaran narkoba di Pulau Morotai juga dikuat dengan adanya pihak kejaksaan sudah menerima laporan dari pihak penyidik Polres Pulau Morotai bahwasanya bersangkutan berkas
oknum NR ini sudah diterima dan bahkan pihak kejaksaan pun telah menelaah berkas bersangkutan, namun berkasnya belum dilengkapi dengan baik sehingga pihak kejaksaan pun sudah mengembalikan ke pihak penyidik Polres Pulau Morotai untuk dilengkapi lebih lanjut. Dan waktu yang diberikan kepada pihak kepolisian pun kurang lebih 14 hari. Mungkin itu dapat kami laporkan di Kabupaten Pulau Morotai. Kami kembalikan Mei. Terima kasih rekan Fizri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih informasi selanjutnya, Tribuners. Komplotan pembobol Alfamart di Rejang Lebong harus mendekam di sel tahanan Mapolres Rejang Lebong. Pasalnya, kedua pelaku nekat membobol toko pada 5 Oktober lalu. Salah seorang pelaku berinisial CH dilumpuhkan oleh polisi dengan timah panas setelah melakukan perlawanan dan mencoba melarikan diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bengkulu, Panji Destama, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Panji. Dan ini bagaimana saat salah seorang karyawan toko hendak membuka toko seperti biasa seperti itu nol lalu melakukan saat membuka toko dia melihat toko produk toko tak ada lagi. Biasa karyawan saat itu toko pekerja bekerja sudah dibobol karyawan pencuri masuk jarum masuk ke dalam toko. Dia melihat instalasi rokok di kasir sudah berantakan. Kemudian dia membuka ventilasi toko ternyata sudah tertutup. Akhirnya dia memiliki visi di jasa jalan. Ditambah barang kelautan dan kita berikan cepat kartu yang seorang akan berpesan di dalam toko. Langsung melakukan video itu kepada pejabat. Penangkapan ini berawal dari pelaku CH yang saat itu diamankan oleh pihak kepolisian yang mendapatkan informasi pelaku berada di kawasan Pulau Tengah pada Sabtu 8 Oktober lalu. Lalu pelaku ditangkap paksa dilakukan oleh pihak kepolisian dengan pasangan pelaku awalnya melakukan hari. Lalu pelaku dibawa ke daerah penyelidikan. Nah, dalam hal ini dalam pemeriksaan maka CH menjual aksi tidak ini kepada pelaku BM. Nah, dalam kasus ini diamankan antara turut membantu barang menjual barang tangan CH. Sedangkan pelaku RX diamankan antara bertindak sebagai penangkap barang aksi curian. Dari kasus pembunuhan toko Alfamart ini CH ditangkap masuk ke dalam ayat 2 pasal 1 dengan pidana yang ada dalam pidana. Tapi juga kasus CH ternyata merupakan restitusi kasus yang sama. Dan beliau juga terbaru ternyata untuk penata barang curian dari hasil pembobolan yang Alfamart ini ternyata polisi juga mendapatkan barang bukti dugaan diduga narkoba dan kasus Terima kasih rekan Panji atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Rejang Lebong serta Kapolres Rejang Lebong. Berikut tayangannya untuk Anda. Rejang Lebong akan menyampaikan rilis pengembangan kasus oleh tim 45 Satreskrim Rejang Lebong, yaitu ungkap kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi di toko Alfamart di Jalan Merdeka, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Curug, Kabupaten Rejang Lebong. Untuk pelaku yang sudah diamankan, oleh tim 45, yaitu ada 2 orang, yang satu inisial CH, umur 27 tahun untuk pekerjaan swasta, untuk alamat di Kelurahan Karanganyar. Untuk yang kedua inisial DS, umur 23 tahun untuk pekerjaan swasta, alamat Kelurahan Karanganyar. Nama inisial DS, ya, bahwa dia diduga turut serta dalam melakukan penjualan barang hasil pencurian di toko Alfamart ini. Dan pelaku utama inisial CH ini
kami amankan. Lalu saat dilakukan pengembangan, pelaku berusaha melawan petugas dan oleh petugas dilakukan tindakan tegas dan terukur untuk melumpuhkan pelaku. Untuk modus si pelaku ini memasuki toko Alfamart tersebut dengan merusak gembok di tralis pintu Alfamart tersebut, lalu masuk ke dalam dan mengambil barang dagangan yang ada di etalase kasir depan. Ya, rekan-rekan bisa lihat ada rokok, ada kartu perdana, dan ini ada bukti gembok yang dirusak. Lalu untuk keranjang ini ditemukan di belakang Alfamart yang diambil lalu dibuang oleh pelaku. Ya, lalu untuk 480 atau penadahnya atas inisial RS yang saat ini juga sedang menjalani proses penyidikan kasus narkoba. Jadi si pelaku ini menjual barang dagangannya ini ke salah satu penadah yang Aktivitas tambang inkonvensional atau TI Rajuk dan TI Semut di aliran Sungai Cerucuk, Desa Cerucuk, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung pada Selasa 11 Oktober diduga kuat menjadi salah satu penghalang lambatnya kondisi banjir Desa Cerucuk menyurut. Seharusnya banjir yang melanda sekitar 10 rumah warga itu cepat surut. Namun kondisi banjir di area ini hanya turun sekitar 10 cm dari pagi hingga sore kemarin. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Pos Belitung, Disa Ariandi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Disa. Baik, betul sekali Mei, bisa dilaporkan bahwa memang kondisi banjir di RT 03 RW 2 Desa Cerucuk, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung pada Selasa kemarin mengalami surut hanya 10 cm. Hal itu dikarenakan adanya aktivitas tambang inkonvensional berjenis rajuk yang berada sekitar 250 meter dari pinggir jalan aspal ataupun 200 meter dari lokasi banjir. Tambang inkonvensional itu mengakibatkan kedangkalan pada aliran Sungai Cerucuk yang memang sebelumnya tidak terjadi pendangkalan. Kami mendapatkan informasi di lapangan bahwa kedangkalan ini karena aktivitas rajuk yang memang hasil tailing dari pertambangan timah diduga ilegal itu dibuang ke aliran sungai sehingga volume air yang semakin tinggi tidak mendapatkan perjalanan ataupun arus yang semakin bagus, dan air tersebut harus meluap ke rumah warga sehingga mengakibatkan sekitar 10 rumah di Desa Cerucuk ini mengalami banjir. Namun dari update Rabu tanggal 12 Oktober 2022 hari ini, kondisi banjir sudah mulai membaik ataupun sudah mulai surut, yang memang pada hari ini sejak tadi pagi hujan yang mengguyur kota Tanjung Pandan ataupun Kabupaten Belitung tidak begitu deras intensitasnya seperti hari kemarin. Dan warga ataupun masyarakat yang menjadi korban banjir berharap ada kepedulian dari pemerintah daerah atas penanggulangan banjir ini. Dan memang kami juga sudah mengkonfirmasi tentang tindak lanjut dari peristiwa banjir yang sering terulang ini di Desa Cerucuk kepada Kades Cerucuk, yaitu Kasmadi. Beliau mengatakan memang sudah direncanakan untuk merelokasi korban banjir tersebut ke tempat yang lebih aman dalam waktu dekat ini. Namun pemerintah desa masih mencari lahan, maksud kami lokasi untuk relokasi rumah tersebut. Dan ia pun sudah merencanakan sudah menyampaikan beberapa kali dalam musyawarah rencana pembangunan di kecamatan agar ada normalisasi sungai di Sungai Cerucuk tersebut, yang memang diakui oleh Kasmadi bahwa Sungai Cerucuk tersebut saat ini sudah mengalami kedangkalan yang sangat luar biasa. Begitu, Mei, kembali ke studio. Terima kasih rekan Disa atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Cuaca ekstrim dan curah hujan tinggi beberapa hari belakangan sudah membuat beberapa daerah di Kalimantan Barat terendam banjir. Sejauh ini sudah ada 3 kabupaten di Kalimantan Barat yang menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana banjir, puting beliung, dan tanah longsor. Hal ini diketahui berdasarkan keterangan Ketua Satgas Informasi Bencana BPBD Provinsi Kalimantan Barat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pontianak, Firdaus, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Firdaus. Halo rekan Firdaus. Baik rekan Mei, Firdaus dari Tribun Pontianak melaporkan bahwa saat ini telah terjadi banjir di sejumlah wilayah, tercatat hampir sudah 7 kabupaten di seluruh Kalimantan Barat yang terendam banjir, dan tercatat sampai hari ini sudah ada 5 kabupaten yang menetapkan status tanggap darurat bencana, yaitu Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sanggau, dan Kabupaten Ketapang. Sejauh ini banjir sudah merendam sebanyak 13.588 rumah dan 272,2 ribu masyarakat KK terdampak, dan total 27.202 KK masyarakat terdampak, dan total 91.458 jiwa yang mengungsi ataupun terdampak oleh banjir tersebut. Diprediksi oleh BMKG banjir akan terus terjadi sampai tanggal 20 Oktober mendatang. Oleh karena itu banyak pemerintah kabupaten kota pun menurunkan bantuan seperti beras dan lain sebagainya. Pemerintah provinsi sendiri telah menurunkan sebanyak 200 ton yang akan disebar ke sejumlah titik di 200 ton beras maksud saya yang akan disebarkan ke sejumlah titik di beberapa kabupaten yang terdampak banjir. Sementara itu setiap kabupaten juga telah menyediakan cadangan beras sebanyak 100 ton untuk masing-masing kabupaten untuk memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak banjir tersebut. Sementara juga sejumlah kabupaten sudah membentuk posko pengungsian untuk masyarakat terdampak seperti di Ketapang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang. Diketahui sampai saat ini kabupaten terbesar yang terkena banjir adalah Kabupaten Ketapang. Tercatat sudah 103 desa yang terendam banjir. Dari total 20 kecamatan, ada 14 kecamatan yang terendam banjir. Sementara itu, di beberapa daerah seperti di Kabupaten Ketapang juga sudah mengalami gangguan-gangguan lainnya seperti kekurangan air bersih dan gangguan kesehatan lainnya akibat banjir tersebut. Selain itu, di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Melawi juga Sintang, pemerintah dan BPBD daerahnya juga kesulitan untuk mendistribusikan bantuan-bantuan oleh karena daerah yang cukup luas dan banyaknya akses jalan yang terputus. Oleh karenanya, Forkopimda dan tim keamanan, perangkat keamanan daerah seperti polisi dan tentara juga bahu-membahu untuk membantu penanganan banjir tersebut. Sejauh ini banyak pemerintah berharap agar pemerintah provinsi dapat terus memberikan bantuan-bantuan yang lebih banyak, karena memang bantuan yang diberikan belum terlalu banyak dan juga akses yang sulit sehingga keterlambatan bantuan itu datang ke lokasi sangat terlambat begitu. Sekian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Banjir kembali melanda Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat pada Selasa 11 Oktober. Akibat intensitas hujan yang cukup deras dimulai pukul 14 waktu Indonesia Tengah atau siang hingga menjelang malam hari. Titik banjir khusus di Kecamatan Kaluku terdapat di 4 titik, dimulai dari lingkungan Sinyonyoy, lingkungan Pura, lingkungan Sampuang, dan Desa Pamulukan, Kecamatan Kaluku. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sulbar, Habludin Hambali, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Hablu.
Ya, betul. Dimanapun Anda berada, dapat saya informasikan bahwa betul di Kota Mamuju, tepatnya di Kecamatan Kaluku, ada satu desa, 2 kelurahan yang terdampak banjir setelah hujan deras mengguyur kota Kecamatan Kaluku ini, tepatnya di sekitaran Bandara Tanpa Padang, yang dimana berimbas jalan transnasional yang menghubungkan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Provinsi Sulawesi Tengah itu terputus dan lumpuh total, dan bandara Tanpa Padang yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Barat juga sampai hari ini masih belum bisa beroperasi, sehingga pihak yang tercatat di BPBD Sulawesi Barat maupun di BPBD daerah Kabupaten Mamuju sendiri terdapat 1.625 rumah atau KK yang terdampak atas banjir yang melanda Kota Mamuju ataupun di Kabupaten Mamuju ini, di satu desa dengan 2 kelurahan ini, dan 6 rumah yang hanyut di bawah arus sungai, dan ada 13 rumah yang rusak parah yang tidak bisa digunakan lagi, dan beberapa ternak juga baik itu kambing maupun sapi yang hilang di bawah air sungai. Dan Tribuners dapat saya informasikan bahwa saat ini pemerintah provinsi dan maupun pemerintah Kabupaten Mamuju sedang bahu-membahu untuk membantu warga yang sampai saat ini masih ada di beberapa titik yang membutuhkan bantuan untuk dievakuasi maupun untuk mendirikan tenda darurat, dan saat ini juga pihak pemerintah membangun dapur umum di sejumlah titik di Kecamatan Kaluku ini, dan tadi juga Bandara Tanpa Padang di Mamuju ini mulai dibersihkan dan insya Allah besok pagi sudah mulai beroperasi kembali. Dan Tribuners dapat saya informasikan juga bantuan dari luar juga mulai berdatangan, dan PJ Gubernur juga sementara menuju ke Mamuju membawa bantuan dari Wali Kota Balikpapan itu sendiri. Nah, informasi ini juga saya sampaikan bahwa sampai saat ini warga masih mengungsi karena lumpur ataupun masuk di rumahnya, sehingga barang-barang milik warga di Kecamatan Kaluku ini harus dibersihkan terlebih dahulu, sehingga pemerintah saling bahu-membahu untuk membantu warga yang ada di Kecamatan Kaluku ini. Demikian rekan Mei. Terima kasih rekan Habludin Hambali atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pengendara yang terseret arus dan terbawa hanyut saat hujan deras di Jalan Dadali, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor masih belum ditemukan hingga Selasa 11 Oktober. Tim gabungan BPBD Kota Bogor bersama Damkar pun terus berusaha mencari pengendara tersebut. Hingga malam hari, pengendara pun masih belum ditemukan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bogor, Rahmat Hidayat, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rahmat. Silakan rekan Rahmat dengan laporan Anda. Ya baik, Mei dan rekan-rekan Tribuners lainnya dapat kami sampaikan bahwasannya memang benar kejadiannya pada hari kemarin, di mana salah satu pengendara roda 2 terbawa hanyut oleh arus deras di Jalan Dadali, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Diketahui pengendara roda 2 ini merupakan mahasiswi IPB semester 5 asal Jawa Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Dan hingga saat ini proses evakuasi pun masih terus dilakukan oleh tim gabungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kemudian Damkar dan Tagana Kota Bogor. Namun tepat sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia bagian barat, proses pencarian sementara waktu, pasalnya saat ini hujan dengan intensitas yang cukup besar mulai mengguyur Kota Bogor kembali. Namun dipastikan juga hingga saat ini pencarian yang sedianya memang dilakukan sejak pagi hari belum membuahkan hasil.
Dan semenjak pagi pun pantauan kami di lokasi terhadap korban, kemudian keluarga dari pengendara roda 2 yang hanyut terbawa arus ini pun terus menunggu di TKP pencarian oleh tim gabungan di Jalan Dadali, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor. Dan perlu diketahui oleh rekan-rekan Tribuners lainnya, memang semenjak pagi hari personel BPBD sudah dipencar di beberapa titik untuk melakukan proses pencarian terhadap pengendara roda 2 yang diketahui berasal dari Cilebut ini. Di mana proses pencarian itu diarahkan ke aliran Sungai Ciliwung dan beberapa personel melakukan cara penyelaman di seputaran Sungai Ciliwung. Sampai saat ini dipastikan belum evakuasi ini masih belum membuahkan hasil. Dan kami pun sempat mewawancarai keluarga dari pengendara roda 2 yang hanyut dan terbawa arus di Jalan Dadali, Kota Bogor. Kepada kami saat dijumpai di sekitaran TKP Jalan Dadali, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, beliau mengatakan bahwasanya keluarga sampai saat ini sudah mengikhlaskan, namun meminta untuk tim gabungan BPBD Kota Bogor untuk segera bisa menemukan keluarganya ini sendiri. Dan sebagai langkah antisipasinya saat ini di seputaran TKP Jalan Dadali, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor sudah dipasangi beton barrier untuk mengantisipasi kendaraan yang memang mengarah ke kanan. Dan perlu diketahui oleh rekan-rekan Tribuners lainnya, memang lokasi ini tepat berada di tikungan ataupun belokan di Jalan Dadali, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, di mana saat ini pun hujan deras mengguyur Kota Bogor, jalanan ini kembali sedikit terendam. Namun untuk antisipasinya sebagai imbauan juga pemerintah Kota Bogor melalui Disub Kota Bogor yang memang sedari pagi ikut melakukan proses evakuasi sudah melakukan antisipasi dengan cara memasangi beton barrier di seputaran TKP, di mana tempat awal pengendara roda 2 itu hanyut dan terbawa arus dan hilang sampai saat ini. Begitu Mei, laporan yang bisa kami sampaikan terkait korban hanyut terbawa arus di Kota Bogor. Terima kasih rekan Rahmat atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan saksi. Berikut tayangannya untuk Anda. Dua orang. Jadi awalnya gimana Akang lihat itu? Pertama kan hujan besar nih. Kita kan pada berhenti di sana karena di sini kan dalam katanya. Nggak ada yang berani robos. Terus ada rombongan pertama nih sekitar 6 motor robos. Hati-hati dulu, lagi jalan, masih jalan. Yang nggak lama pada mogok tuh kemari. Nah itu yang sebelah kiri, sebelah kanan ambil terlalu kanan. Ya itu sempat ada mobil berhenti sih tadi kalau nggak salah, mobil engkol agak berhenti lah itu. Mungkin saya deteksi. Masa sempat melihat itu motor pas itu? Posisinya kayak jaraknya dari sini ke sana gitu. Berapa meter kurang lebih? 20 melihatnya itu. Tapi masih kelihatan posisi si pemotor yang hilang. Saya ngelihatnya pas dia itu udah loncat. Maksudnya udah ketarik. Udah ketarik air itu. Ketarik gitu. Oh, keseret. Perempuan atau laki-laki? Kalau kata yang Permintaan maaf dilontarkan oleh pihak PLN Sulutenggo pasca kebakaran yang terjadi di Gardu Induk dan kantor PLN di Teling, Manado pada Selasa 1 Oktober. Menurut Wijaya Gautama selaku Senior Manajer Keuangan, Komunikasi dan Umum PLN Sulutenggo mengatakan jika kurang lebih ada 1 juta pelanggan yang terdampak dalam peristiwa ini. Pelanggaran tersebut tersebar mulai dari pelanggan tersebut tersebar mulai dari Provinsi Gorontalo, Kota Mobagu, dan Manado. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Nilton Durado yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Nilton. Baik, terima kasih rekan Mei. Warga Kota Manado dan beberapa daerah di Provinsi Sulawesi Utara harus puasa listrik selama 7 jam lebih dari pukul 12.00 WITA hingga 19.00 WITA karena dampak dari kebakaran Gardu Induk dan kantor PLN yang terjadi di Kelurahan Teling, Kecamatan Wandia, Kota Manado kemarin. Kebakaran ini menyebabkan 1 juta pelanggan PLN yang ada di Sulawesi Utara terdampak. Selain itu, hampir semua jaringan internet di Kota Manado juga down pada kemarin hari. Dan sampai hari ini ada beberapa titik yang masih mengalami pemadaman, tapi siang tadi Humas PLN Sulutenggo memastikan bahwa perbaikan sudah resmi diselenggarakan, sudah resmi tuntas sebanyak 100% dan semuanya sudah kembali pulih.
Kebakaran ini juga memicu pemadaman di beberapa daerah dan pihak PLN sendiri sudah melontarkan permintaan maaf kepada masyarakat. Namun beberapa dampak yang terjadi akibat kebakarannya mulai dari kemacetan yang sangat luar biasa di Manado akibat beberapa lampu lalu lintas tidak berfungsi kemarin, dan beberapa pelayanan kantor pemerintahan juga mengalami gangguan karena internet tidak berfungsi. Penyebab kebakaran ini menurut Satreskrim Polresta Manado, Kompol Sugeng Wahyudi Santoso, adalah diakibatkan karena gardu listrik yang terbakar di depan kantor PLN Manado kemudian menjalar ke dalam gedung. Para saksi juga mengatakan bahwa asap api berawal dari lantai 1 gedung PLN, dan sampai dengan hari ini polisi memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Demikian rekan Mei. Terima kasih rekan Nilton atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Senior Manajer Keuangan, Komunikasi, dan Umum PLN Sulutenggo. Berikut tayangannya untuk Anda. PLN sehingga dia padam. Kemudian untuk pelanggan yang terdampak itu di sisi Manado, kemudian di Gorontalo, Kota Mobagu sebagian, tetapi sekarang masih dalam tahap penormalan, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. General Manager juga ini kami berbagi tugas, saya sebagai manajer komunikasi, senior manajer komunikasi, sehingga saya menyampaikan kepada media dan pelanggan, sementara General Manager kami langsung berhubungan dengan Forkopimda untuk menyampaikan kejadian yang sedang terjadi ini, dan kami mohon dukungan doa dari semua pelanggan, mudah-mudahan semua bekerja dengan safe dan bisa segera memulihkan kondisi ini. Pak, penyebabnya awal apa yang ditemukan di lapangan hari ini, Pak? Jadi indikasi awal itu masih kami dalam penyelidikan, sehingga saya belum berani menyampaikan bahwa penyebabnya itu apa. Apakah dia terjadi gangguannya itu di sisi jaringan tegangan menengah atau tegangan tinggi, itu masih dalam investigasi kawan-kawan, sehingga untuk secepatnya akan kami update kembali. Terjadi kecelakaan tunggal di Jembatan Gawan, tepatnya di Desa Seribit, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, pada Selasa 11 Oktober pagi. Kecelakaan tersebut membuat seorang pedagang rambak asal Kabupaten Sragen nyaris tercebur ke Sungai Bengawan Solo. Saat ini kendaraan sudah dievakuasi dari Sungai Bengawan Solo. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Mardon Widianto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Mardon. Ya, terima kasih rekan Mei. Benar, kemarin terjadi kecelakaan tunggal, sebuah kendaraan roda 2 atau sepeda motor dengan membawa bronjong berisi rambak mengalami kecelakaan tunggal, tepatnya di Jembatan Gawan, Desa Seribit, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sragen, Selasa 11 Oktober pagi sekitar pukul 10.20. Kecelakaan tersebut menimpa seorang warga Desa Kalikobo, Kecamatan Kanon, Kabupaten Sragen, bernama Ismunandar. Kecelakaan tersebut menyebabkan kendaraan tercemplung, namun beruntungnya Ismunandar tidak ikut tercebur dalam bersama dengan sepeda motornya tersebut. Meskipun pengendara selamat, namun tim SAR tetap melakukan pencarian, terutama pencarian terhadap pengendara itu sendiri, dan akhirnya berhasil ditemukan oleh tim relawan di Sragen, dan berhasil dievakuasi. Demikian. Terima kasih rekan Mardon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi antara sepeda motor dan mobil di Jalan Sungai Bati, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun pada Selasa 11 Oktober. Kecelakaan terjadi sekira pukul 7:30 waktu Indonesia Barat antara sepeda motor berwarna hitam dikendarai pria berinisial GTP dengan mobil
Toyota Sinta berwarna putih dikendarai perempuan berinisial JS. Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, satu di antaranya mengalami luka yang cukup parah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Batam, Yeni Hartati yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Yeni. Baik, selamat sore rekan Mei dan Tribuners. Dari Karimun dapat melaporkan di mana sebuah kecelakaan terjadi antara pengendara sepeda motor dan mobil yang berada di Jalan Sungai Bati, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau pada Selasa 11 Oktober 2022. Di mana kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat dengan kronologi pengendara sepeda motor yang berinisial GTP dengan polisi 2258 BP 2258 SK dan mobil Toyota Sienna dengan BP 1148 YK. Di mana kronologi awal pengendara sepeda motor menyalip mobil Toyota Rush yang ada di depannya. Kemudian tidak dapat terelakkan bahwa dari arah berlawanan mobil Sienna juga melintas. Berhubung jalan tersebut baru saja hujan dengan kecepatan tinggi atau dengan kecepatan melaju, Toyota motor Scoopy menabrak Toyota Sienna tersebut hingga rusak kendaraan sepeda motor di bagian depan hancur dan mobil Sienna juga ikut mengalami penyok bagian sebelah kanan dan kaca mobil juga mengalami penyok. Dan hingga saat ini pengendara sepeda motor GTP masih menjalani rawatan intensif di RSBT Kabupaten Karimun, di mana mengalami luka yang cukup parah, luka yang cukup serius di bagian kepala dan kedua tangannya yang patah. Mungkin sekian rekan Mei yang dapat saya laporkan, saya kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Yeni atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Tabrakan beruntun terjadi di jalur ekstrim Nyalindung di Desa Padanaan, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang pada Selasa 11 Oktober malam. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Sumedang AKP Kiki Hartaki mengatakan tabrakan itu melibatkan 7 unit kendaraan dipicu oleh truk tronton yang hilang kendali di turunan Nyalindung arah ke Cirebon. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Kiki Andriana, wartawan Tribun Jabar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Kiki. Baik, benar Tribun. Telah terjadi peristiwa kecelakaan maut di jalur Bandung-Cirebon atau tepatnya di Tanyakan Nyalindung, Desa Padanaan, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang. Insiden kecelakaan yang terjadi pada Selasa malam atau sekitar pukul 21.50 ini melibatkan sedikitnya 7 unit kendaraan. Dapat kami sampaikan 7 kendaraan yang terlibat adalah truk tronton bernomor polisi W9895 UK, Toyota Kijang Grand berplat nomor Z 1195CH, Daihatsu Terios berplat nomor E1317LL, Pol Diesel berplat nomor G1409LJ, truk tronton K1840BK Mitsubishi Elf berplat nomor E7792PB, dan Daihatsu Sigra berplat nomor B2307TYS. Akibat peristiwa kecelakaan ini, satu orang supir Mitsubishi Elf yang bernama Kosum yang diketahui merupakan warga Desa Sukawangi, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka, dilaporkan meninggal dunia setelah mendapat perawatan intensif di RSUD Kabupaten Sumedang. Tak hanya itu, 3 orang lainnya pun mengalami luka-luka dan saat ini 2 orang pasien yang mengalami luka-luka telah dipulangkan ke kediamannya masing-masing. Sementara pasien yang bernama Ricky saat ini masih mendapat perawatan intensif di RSUD Kabupaten Sumedang.
berdasarkan dari informasi yang saya dapatkan dari Kasat Lantas Polres Sumedang AKP Kiki Hartaki, kendaraan pemicu kecelakaan beruntun ini adalah truk tronton berplat nomor W9895 Pika ini yang datang melaju dari arah Bandung menuju Cirebon. Saat setiba di lokasi kejadian, truk tronton ini mengalami lepas kendali hingga menabrak 6 kendaraan yang berada tepat di depan tronton tersebut. Pasca kejadian tersebut, aparat kepolisian Polres Sumedang mewanti-wanti bagi pengendara yang hendak melintasi di kawasan ini untuk berhati-hati mengingat kondisi jalan di tanjakan Nyalinong ini rawan terjadi kecelakaan. Selain itu, kontur jalan di kawasan tersebut sangat berkelok. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih rekan Kiki atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. 3 unit Videotron senilai miliaran rupiah yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara saat ini tidak berfungsi. Padahal Videotron tersebut harusnya menjadi media informasi bagi masyarakat, juga bisa menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah apabila dimanfaatkan dengan maksimal. Diketahui ada 3 unit Videotron di PPU, yakni di Kecamatan Waru, Petung, dan Nenang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltim, Nita Rahayu yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Nita. Baik, Mei di studio dan Tribuners, dapat kami laporkan dari Kabupaten Penajam Pasir Utara bahwa ada 3 unit Videotron yang nilainya ditaksir mencapai miliaran rupiah saat ini tidak berfungsi dengan maksimal. Padahal Videotron tersebut harusnya menjadi media informasi bagi masyarakat PPU dan juga bisa menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah atau PAD apabila dimanfaatkan secara maksimal. 3 unit Videotron yang tidak berfungsi tersebut yakni berada di Kecamatan Waru, Kelurahan Petung, dan Kelurahan Nenang. Kondisi tersebut kemudian diakui oleh Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Penajam Pasir Utara bahwa Videotron memang selama ini tidak pernah berfungsi. Hal itu lantaran ada alat atau perangkat di dalam Videotron tersebut yang mengalami kerusakan. Kemudian dia juga menjelaskan bahwa staf dari Dinas Komunikasi dan Informatika Penajam Pasir Utara telah melakukan pengecekan terhadap Videotron tersebut dan akan segera melakukan pembahasan terkait tingkat kerusakannya serta berapa kisaran anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan dari ketiga Videotron tersebut. Seperti diketahui bahwa pengadaan Videotron tersebut dulunya itu dimaksudkan sebagai alternatif kerjasama dengan pihak ketiga sehingga bisa memberikan kontribusi yang maksimal terhadap kas daerah. Sebelumnya juga diberitakan bahwa ketiga Videotron tersebut tidak berfungsi sejak tahun 2015 lalu. Dan sejak saat itu pula tidak pernah memberikan kontribusi yang maksimal terhadap kas daerah. Padahal diketahui bahwa anggaran pengadaan dari 3 Videotron yang ada di Waru, Nenang, dan Petung itu mencapai kurang lebih 5,2 miliar rupiah. Demikian, Mai. Terima kasih rekan Nita atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Rumah BUMN Jambi yang dibina PLN UIW S2 JB UP3 Jambi dikunjungi istri Menteri BUMN Elizabeth Chandra pada Selasa 12 Oktober. Dalam kunjungannya ke Jambi, Elizabeth didampingi istri Menteri Perhubungan Endang Sri Haryati. Kunjungan istri Menteri BUMN dan Perhubungan ini disambut oleh anggota Dewan Pembina Rumah BUMN dan istri manajer PLN UP3 Jambi, Francisca Tresia Hanfi, beserta jajaran. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jambi, Yon Rinaldi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Yon. Ya rekan Mai, terima kasih. Tribuner, hari ini 12 Oktober 2022, tepat jam 10 tadi, Rumah BUMN Jambi kedatangan 2 istri menteri, yaitu istri Menteri
BUMN dan Menteri Perhubungan, Ibu Elizabeth dan Endang Sri Haryati. Kedatangan istri menteri ini disambut langsung oleh Francisca, anggota Dewan Pembina Rumah BUMN Jambi, sekaligus istri dari manajer UP3 manajer istri manajer PLN UP3 Jambi. Jadi kedatangan dua istri menteri ini langsung diajak untuk melihat pelaku UMKM binaan dari rumah BUMN ini. Jadi ada banyak produk-produk yang dihadirkan di sini, di mana pelaku BUMN ini merupakan UMKM berprestasi yang di mana produk-produknya sudah mampu mencapai pasar di luar Provinsi Jambi. Jadi beberapa pelaku UMKM ini bahkan sudah mewakilkan Indonesia, bahkan Jambi, untuk pameran di luar negeri, seperti UMKM KLB dengan produknya madu itu tahun ini mewakilkan Indonesia untuk pameran di Turki. Madu KLB ini memiliki produk unggulan berupa berupa madu sarang tawon, sarang madu, di mana sarang madu ini menarik perhatian dari Ibu Elizabeth, dan Ibu Elizabeth langsung memesan 20 box untuk dibawa pulang hari ini. Demikian rekan Mei. Terima kasih rekan Yon atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan manajer PLN UP3 Jambi dan istri. Berikut tayangannya untuk Anda. Kemana? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Rabu 12 Oktober tahun 2022. Hari ini kami mendapat kunjungan dari Ibu Liza Erick Thohir, Ibu Menteri BUMN, bersama Ibu Menteri Perhubungan tadi berkunjung ke rumah BUMN Jambi. Nah, hari ini kita gelar ya, ada semacam event ya, mini ya. Dan hari ini kita tampilkan mitra unggulan rumah BUMN Jambi. Dan alhamdulillah tadi kurang lebih hampir 45 menit Ibu berkenan meninjau dan sempat mengobrol juga dengan para pelaku UMKM. Jadi hari ini kita gabungkan juga dengan teman-teman PTPN, dan di sini juga kita tampilkan ya, terutama yang baru mitra unggulan kita ada dari HWDI, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, yang saat ini sudah ada 109 pesertanya dan menjadi mitra binaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini tanggal 12 Oktober di rumah BUMN binaan PLN UP3 Jambi berbahagia sekali karena kedatangan Ibu Liza Erick Thohir, Ibu Menteri BUMN beserta rombongan. Di sini kami pun sudah menyediakan booth-booth baik dari PTPN, baik dari Batik Berkah. Ini seperti yang kita lihat ada dari Demoroy, begitu juga ada dari HWDI, Himpunan Wanita Disabel Indonesia, yang mereka juga akan memperkenalkan produk unggulan mereka. Di sini ada pelajaran founder dari Demoroy, begitu juga ada rumah madu yang sudah alhamdulillah mitra binaan kita sudah go internasional, sudah beberapa kali ikut pameran di luar negeri. Saya dan rumah BUMN berbahagia sekali atas kedatangan Ibu Liza pada hari ini. Semoga apa yang kami persembahkan untuk Ibu Liza bermanfaat untuk perkembangan UMKM dan BUMN di masa yang akan datang. Total 151 paket kardus barang kiriman kosmetik ilegal berhasil diamankan tim gabungan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean B Tarakan, Korem 092 Maharaja Lila dan Balai POM di Tarakan pada Rabu 5 Oktober. Hal ini disampaikan dalam rilis pers penindakan kosmetik ilegal yang digelar di Aula KPP BCTMP B Tarakan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara, Andi Pausiah, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Andi. Ya, baik rekan Dea, rekan Mei. Selamat petang Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar, total ada sekitar 151 koli barang kiriman kosmetik ilegal yang diduga diimpor berasal dari Filipina dan Malaysia. Dan itu diamankan oleh tim gabungan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di Kota Tarakan bekerja sama dengan
personel Korem 092 Maharaja Lila serta dari Balai POM di Tarakan pada tanggal 5 Oktober 2022 kemarin. Dikatakan Kepala Kantor Bea dan Cukai Tarakan Minhajuddin Nafsa dalam rilisnya pagi tadi, sebenarnya dari total 151 paket kiriman tersebut ada 2 paket atau 2 koli diduga diimpor dari Filipina bermerek Brilian, dan kemudian berhasil diungkap setelah dilakukan pendalaman ke perusahaan jasa di PT Tiki oleh tim gabungan. Kemudian selain 2 koli, sisanya ada sekitar 149 paket atau 149 koli, terdiri dari 5.168 pieces dan 30 set kosmetik ilegal berbagai merek. Diperoleh beratnya sekitar 323,31 kg. Itu diduga berasal dari Filipina dan Malaysia. Dan ini didapatkan di kantor PT Pos Indonesia Kota Tarakan setelah dilakukan pemeriksaan gabungan, dan ini rencananya akan dikirim menyebar ke seluruh wilayah, ada di Pulau Jawa, Sulawesi, dan Sumatera. Secara total keseluruhan berdasarkan nilai barang dikatakan Minhajuddin Nafsa, Kepala Bea Cukai Tarakan, bisa mencapai 200 juta. Adapun dikatakan Minhajuddin Nafsa, rilis yang dilaksanakan pagi tadi ini adalah hasil kinerja, hasil kolaborasi dan sinergitas bersama dengan pihak Bea Cukai, Korem Maharaja Lila 092, dan Balai POM di Tarakan. Dan ini adapun rilis ini menjadi gambaran bahwa bagaimanapun kosmetik yang diimpor masuk secara ilegal itu dilarang dan harus melalui aturan yang jelas. Kemudian ia juga berharap agar masyarakat juga bisa teredukasi lewat rilis ini. Kemudian saya juga mewawancarai dari Kepala Balai POM Tarakan, ada Bapak Haryanto Baan. Ia mengatakan memang untuk kosmetik ilegal ini sendiri bukan kali ini saja yang dilakukan penemuannya, tapi ada juga sebelumnya di tahun 2021 lalu. Jadi total mungkin ada sekitar 3 kasus dengan jumlah temuan terbesar untuk penemuan kosmetik ilegal, baik yang merupakan tanpa izin edar dan juga yang mengandung merkuri. Dan selanjutnya saya juga mewawancarai dari Dandim 0907 Tarakan, Bapak Letkol Infantri Reza Fajar Lesmana, di mana beliau mewakili Dandrem 092 Maharaja Lila yang berhalangan untuk hadir dan baru saja diangkat menjadi mengalami kenaikan pangkat, maksudnya mohon maaf, dari kolonel menjadi brigjen. Dikatakan Dandim Reza Fajar Lesmana sendiri, pihaknya dalam hal ini TNI tidak hanya bertugas untuk operasi militer, melainkan juga untuk membantu pemerintah bersinergi, dan salah satunya seperti dalam rilis yang dilaksanakan pagi tadi, di mana tugas pokoknya selain membantu dalam operasi perang juga menangani persoalan-persoalan yang ada di perbatasan, salah satunya kegiatan impor ilegal yang masuk di mana ke Kaltara yang salah satunya memiliki wilayah perbatasan, yakni dari Sebatik. Ya, demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Andi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala KPPBC TMPB Tarakan, Kepala Balai POM Tarakan, serta Dandim 0907 Tarakan. Berikut tayangannya untuk Anda. Lain ikan, kita kasih karantina atau daging, gitu, seperti hal-hal yang lazim kita sudah lakukan. Untuk kosmetik ini baru pertama atau sudah sering sebenarnya? Udah beberapa kali kita. Jadi ungkap sama Bea Cukai. Besar yang paling besar nih? Paling banyak. Ini yang paling besar. Tahun lalu juga ada itu, nggak salah, tapi dari Lantamal Bea Cukai koordinasi kita serah terimakan kepada POM juga. Estimasi nilai kerugian berapa?
ibaratnya nilai barang ya, nilai barang itu 200 juta. Sudah itu. Jadi, berdasarkan harga ini ya, estimasi dengan mengkalkulasi ya, ini sejumlah walaupun tidak percis tapi ya, estimasinya 200 juta. Nama dengan nomor HP yang fiktif. Nah, tetapi kita terus berusaha saja untuk mencari pemasoknya sebagai mudah-mudahan ya bisa terungkap dengan baik, karena yang namanya kejahatan pasti akan bisa terungkap. Sepintar-pintarnya tukang motor pasti akan jatuh juga. Sebagus-bagusnya kita menyimpan borok pasti akan ketahuan juga. Nah, ini akan terus kami telusuri dengan penyidik BPOM, ya, cyber dan sebagainya. Dan jumlahnya ini sudah ribuan dan sebagainya. Pada kesempatan kali ini sudah banyak yang kita dengarkan dari Bapak baik saya tidak perlu mengulangi bahwa kami saat ini Kodim 092 Marawi ini sebagai komando pelaksana operasi di bawah komando operasi Komandan Bola. Saat ini ada 2 batalion yang bertugas di perbatasan mulai dari Bunukan, Malino sampai ke Kalimantan. Ada 1 batalion dari batalion infanteri 621 di sekitar Bunukan, Kabupaten Kalimantan, kemudian batalion AR5 di Kota Malino sampai ke Kalimantan. Kemudian kita juga membawahi Satgas Udara yang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menggelar apresiasi masyarakat peduli lingkungan tingkat Provinsi DKI Jakarta tahun 2022. Gelaran apresiasi tersebut diberikan kepada masyarakat DKI Jakarta yang telah berkontribusi dalam membuat inovasi terkait lingkungan hidup yang ada di ibu kota. Dalam sambutannya, Kepala DLH DKI Jakarta Asep Kuswanto juga membeberkan beberapa hal yang telah dilakukan sebagai transformasi lingkungan hidup. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Leon Wichal, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Leon. Baik, terima kasih rekan Mei. Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menggelar apresiasi masyarakat peduli lingkungan tingkat Provinsi DKI Jakarta tahun 2022. Gelaran apresiasi tersebut diberikan kepada masyarakat DKI Jakarta yang telah berkontribusi dalam membuat inovasi terkait lingkungan hidup yang ada di ibu kota. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, juga membeberkan beberapa hal yang telah dilakukan sebagai transformasi lingkungan hidup. Banyak peningkatan yang sudah dicapai dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, seperti indeks kualitas lingkungan hidup pada tahun 2017 dengan angka 35,78 meningkat menjadi 54,43 pada tahun 2021. Selain itu, untuk indeks kualitas lingkungan air pada tahun 2017 dengan angka 21,33 meningkat menjadi 44,19 pada tahun 2021. Kemudian indeks kualitas lingkungan udara pada tahun 2017 dengan angka 53,56 meningkat menjadi 66,52 pada tahun 2021. Lebih lanjut, Asep menginformasikan untuk indeks kualitas tutupan lahan pada tahun 2018 dengan angka 24,04 meningkat menjadi 26,25 pada tahun 2021. Selain itu, peningkatan kolaborasi yang terbentuk juga mengalami peningkatan sebanyak 236 bantuan dari 21 kolaborator di tahun 2020 hingga tahun 2022. Asep menegaskan, semua transformasi baik di lingkungan hidup tersebut tentunya hasil dari kontribusi masyarakat dan juga kolaborasi dari para kolaborator, di mana mereka secara sukarela mengerahkan semua energi dan waktunya untuk berkontribusi di lingkungan yang lebih baik di DKI Jakarta. Demikian informasi, kembali kepada rekan Mei di studio. Terima kasih rekan Leon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Ketua DPP Partai Golkar Aceh Hasan Syadzili mengingatkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono tak asal bicara. Aceh mengungkapkan hal itu menanggapi pernyataan AHY yang mengklaim sejumlah masyarakat mengalami kesulitan ketika Indonesia dipimpin Presiden Joko Widodo. Aceh mengatakan untuk mengukur sebuah pemerintahan mampu membawa kesejahteraan masyarakatnya harus berdasarkan pada indikator dan parameter yang jelas. Aceh menuturkan di tengah pandemi COVID-19 dan ancaman resesi ekonomi dunia, pemerintahan Jokowi Ma'ruf ternyata mampu membawa pertumbuhan ekonomi yang positif. Menurutnya, angka kemiskinan masih di bawah 1 digit dan Indonesia masih masuk dalam kategori negara berpenghasilan menengah atas. Selain itu, ia juga menyinggung pembangunan infrastruktur di era Presiden Jokowi yang tak semasif pada era-era sebelumnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, masyarakat mengalami kesulitan. Menurut AHY, berbeda ketika Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai presiden, di mana saat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu menjadi presiden, masyarakat lebih sejahtera. AHY menuturkan sejumlah masyarakat mengaku mengalami kesulitan saat dirinya melakukan kunjungan ke beberapa daerah. Karenanya ia menegaskan Demokrat mengusung adanya perubahan dan perbaikan di Pilpres 2024. Lebih lanjut, ia mengungkapkan perbaikan dan perubahan itu merupakan keinginan masyarakat Indonesia. Ketua Tim Gabungan Independen Pencarian Fakta atau TGIPF Mahfud MD menanggapi soal adanya kabar saling lempar tanggung jawab antara PSSI, PT LIB, Panpel, dan host broadcaster atas tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Adanya situasi saling melempar tanggung jawab ini menjadi bukti penyelenggaraan Liga Sepak Bola Nasional terkesan kacau. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Mahfud MD melalui Instagram pribadinya pada Rabu 12 Oktober. Hal ini menjadi salah satu perhatian TGIPF untuk mencari akar masalahnya. Pasalnya, TGIPF juga memiliki tugas untuk merekomendasikan perkara ini ke Mahfud MD dan pemerintah. Adapun temuan TGIPF takkan diumumkan sebelum berkas perkara diserahkan kepada Presiden, sebab TGIPF dibentuk dengan kepres untuk keperluan Presiden. Sebelumnya, Mahfud MD juga telah membuka kemungkinan tim yang dipimpinnya, TGIPF, merekomendasikan terobosan hukum. Adapun terobosan hukum tersebut dilakukan untuk memastikan agar jalannya pertandingan sepak bola dan kompetisi nasional sepak bola berjalan sehat dan bertanggung jawab. Terobosan hukum ini akan direkomendasikan jika benar nantinya ada kesimpulan bahwa tragedi Kanjuruhan terjadi akibat kesalahan-kesalahan terkait peraturan perundang-undangan di dalam negeri. Jika ada yang perlu dikoreksi terkait dengan aturan yang ditetapkan oleh FIFA, maka konsolidasinya akan dibicarakan dengan pihak FIFA yang akan mengutus timnya untuk melakukan penataan ulang. Namun apabila kesalahan itu terkait peraturan perundang-undangan dalam negeri, maka akan direkomendasikan terobosan hukum baru untuk memastikan agar jalannya pertandingan sepak bola berjalan sehat dan bertanggung jawab. Saat ini, TGIPF sedang mengkonfirmasi beberapa hal yang dinilai sebagai kesalahan dalam penerapan standar peraturan saat pertandingan. Aremania dibuat geram dengan pernyataan yang dilontarkan kepolisian terkait gas air mata dalam tragedi Stadion Kanjuruhan yang menewaskan 132 nyawa. Untuk diketahui, Polri menyebut ratusan korban yang meninggal dunia dalam tragedi Kanjuruhan pada Sabtu 1 Oktober lalu bukan karena gas air mata, melainkan karena kekurangan oksigen. Statement yang disampaikan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dede Prasetyo itu langsung mengundang reaksi Aremania, supporter Arema, dan juga beberapa pihak. Salah seorang Aremania bernama Amin menegaskan, selama ia menjadi supporter dan melihat pertandingan langsung di stadion, tidak ada pengamanan yang separah pengamanan seperti derby Jatim Arema FC versus Persebaya pada Sabtu 1 Oktober di Stadion Kanjuruhan. Sehingga ia meminta kasut
kasus ini diusut tuntas, siapa yang memerintahkan membawa gas dan memerintahkan untuk menembak gas harus bertanggung jawab. Selain Aremania, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu juga memberikan reaksi terkait statement Polri. Bahkan Said Didu memberikan sindiran keras pada Polri dalam akun Twitter pribadinya. Menurut Said, apa yang dikatakan polisi malah menambah luka untuk keluarga korban. Sebagaimana diketahui, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo membuat pernyataan di depan awak media terkait gas air mata dalam Stadion Kanjuruhan pada Senin 1 Oktober. Ia mengakui jika beberapa gas air mata yang ditembakkan ke arah supporter Aremania saat itu ada yang merupakan gas air mata kedaluarsa. Bukan hanya membuat pengakuan soal penggunaan gas air mata kedaluarsa, ia juga membuat pernyataan yang menyebut gas air mata tidak mematikan. Dedi mengatakan gas air mata yang dipakai Brimob tidak mematikan berdasarkan keterangan para ahli. Dedi menyebut pernyataan Mas Ayu Elita Hafizah yang merupakan pakar dari Universitas Indonesia sebagai salah satu referensi pernyataannya. Dedi kemudian menunjukkan ada 3 jenis gas air mata yang dipakai oleh Brimob Polri, yakni gas air mata berwarna merah, biru, hingga hijau yang masing-masing memiliki tingkat efektivitas zat kimianya. Oleh karena itu, Dedi meyakini bahwa gas air mata yang dipakai Brimob saat tragedi Kanjuruhan tidak mematikan. Polri juga membantah ratusan penonton yang meninggal dunia dalam tragedi Kanjuruhan karena terdampak gas air mata. Korps Bayangkara mengklaim mereka meninggal dunia karena kekurangan oksigen. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan bahwa keyakinan tersebut disampaikan seusai mendapatkan keterangan dari para ahli hingga dokter spesialis dalam, paru, mata, hingga THT. Dedi menuturkan bahwa ratusan korban tewas dalam tragedi Kanjuruhan disebut karena terinjak hingga berdesakan yang mengakibatkan kekurangan oksigen. Dengan kata lain, bukan karena terdampak gas air mata polisi. Lebih lanjut, Dedi menuturkan bahwa para ahli dan dokter spesialis menyatakan bahwa dampak gas air mata hanya menyebabkan iritasi mata, kulit, hingga pernafasan. Dedi menambahkan, gas air mata tak memiliki racun yang dapat mengakibatkan kematian seseorang. Hal itu pun sesuai dengan jurnal ilmiah hingga keterangan para ahli. Pengamat menyoroti kejanggalan gas air mata di tragedi Arema versus Persebaya pada Sabtu 1 Oktober lalu. Seperti diketahui, sebelumnya polisi telah mengakui menggunakan gas air mata kedaluarsa di tragedi Kanjuruhan. Menanggapi hal tersebut, pengamat mempertanyakan soal anggaran rutin khusus untuk penyediaan gas air mata yang dimiliki oleh Polri. Pengamat kepolisian Bambang Rukminto juga menjelaskan adanya indikasi kasus dugaan korupsi terkait gas air mata kadaluarsa ini. Sebagai informasi, pada tahun 2022, anggaran yang disisihkan Polri untuk penyediaan gas air mata dan pelontarnya adalah 160,1 miliar rupiah. Bambang turut mengomentari bagaimana tragedi Kanjuruhan sudah benar diusut oleh tim gabungan independen pencari fakta bentukan Presiden Joko Widodo. Menurut Bambang, tragedi Kanjuruhan akan sulit diungkap jika hanya ditangani oleh pihak kepolisian karena adanya konflik kepentingan. Sebelumnya, fakta baru ditemukan pada tragedi Arema FC versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu 1 Oktober, terutama soal gas air mata yang memberatkan kondisi para korban tragedi Kanjuruhan. Hingga akhirnya sebanyak 132 korban meninggal dunia karena berdesak-desakan kehabisan oksigen dan gas air mata. Sebelumnya, Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris menyoroti dampak gas air mata dalam tragedi Kanjuruhan. Awalnya Abdul Haris merasa bersalah karena banyak korban berjatuhan setelah laga Arema FC versus Persebaya. Apalagi Abdul Haris kini sudah ditetapkan menjadi tersangka yang harus bertanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan. Selanjutnya, Abdul Haris membeberkan fakta terkait efek gas air mata pada korban. Abdul Haris merasakan perbedaan pada dampak gas air mata. Berkaca pada kejadian tahun 2018 lalu, ternyata pernah terjadi juga pelontaran gas air mata, tepatnya setelah laga Arema FC versus Persebaya. Abdul Haris menjelaskan efek gas air mata kala itu bisa hilang dengan kapas dan air. Namun pada kejadian kali ini, efek gas air mata membuat wajah korban tragedi Kanjuruhan membiru.
Lantas Abdul Haris meminta pihak kepolisian mengusut tuntas penyebab korban meninggal di malam mencekam Stadion Kanjuruhan. Pasalnya, keponakan Abdul Haris juga menjadi korban tragedi setelah laga Arema FC versus Persebaya tersebut. Surya Malang juga telah mewawancarai dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, Dede Nasrullah. Ia mengungkapkan gas air mata mengandung 3 kumpulan bahan kimia, salah satunya yang sering digunakan adalah kloroasetofenon yang disingkat dengan CN dan klorobenzilidin-malonon itril atau yang disingkat CS. Paparan bahan kimia tersebut secara langsung dapat menyebabkan iritasi pada mata, sistem pernapasan, dan kulit. Senyawa CS ini yang berhubungan dengan reseptor syaraf yang dapat menyebabkan rasa nyeri ketika gas air mata terpapar di kulit, terutama pada bagian wajah dan mata yang akan menimbulkan rasa perih. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jayadi Hanan berpendapat Presiden Joko Widodo sebaiknya tidak terlalu reaktif dengan langkah Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden pemilu 2024. Menurutnya, Jokowi tak perlu memecat menteri-menterinya yang berasal dari Nasdem hanya karena partai besutan Surya Paloh itu mengusung Anies yang notabene dari kalangan oposisi. Menurut Jayadi, deklarasi pencapresan Anies oleh Nasdem tak menyalahi kerjasama koalisi dengan pemerintahan Jokowi. Sebabnya kesepakatan koalisi dengan Jokowi berlangsung untuk pemerintahan 2019 hingga 2024. Sementara Nasdem mengusung Anies untuk pemilu 2024. Jayadi mengatakan pemerintahan Jokowi mau tak mau berjalan tumpang tindih dengan persiapan pemilu 2024. Sehingga wajar jika partai politik mulai mengambil ancang-ancang seperti mendeklarasikan capres atau membentuk koalisi dengan partai lain. Dengan situasi demikian, tidak mungkin 7 partai politik pendukung pemerintahan Jokowi Ma'ruf seragam dalam mengusung capres atau membentuk koalisi. Lagi pula, siapapun capres yang terpilih melalui pemilu 2024 nantinya perlu bersinggungan dengan Jokowi untuk meneruskan program-program pemerintahan. Oleh karenanya, seharusnya Presiden tetap bersikap netral terhadap seluruh partai politik, terlepas dari siapapun capres yang mereka usung. Jayadi menambahkan, ihwal partai koalisi dan jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden. Menurutnya, partai seharusnya tidak ikut campur terkait ini, termasuk PDIP sebagai partai penguasa yang menaungi Jokowi. Sebagaimana diketahui, pada Senin 3 Oktober, Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres mereka untuk pemilu 2024. Partai yang dimotori Surya Paloh itu juga mengaku tengah mematangkan rencana koalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa. Langkah Nasdem itu pun menuai pro dan kontra. Sekjen PDIP Hasto Kristianto misalnya belum lama ini mengibaratkan pendeklarasian Anies Baswedan sebagai capres Nasdem seperti peristiwa 10 November 1945. Dalam peristiwa itu terjadi aksi perobekan kain biru dari bendera Belanda di Hotel Yamato sehingga yang tersisa hanya bendera kebangsaan Indonesia merah putih. Sebagaimana peristiwa 10 November itu, kata Hasto, belakangan ada biru yang terlepas dari pemerintahan Presiden Jokowi. Kendati tak menyebut gamblang tentang biru yang dimaksud, namun publik meyakini bahwa elit PDIP itu tengah menyentil Nasdem yang mendeklarasikan Anies sebagai capres. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update sore hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Mesa Desirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Halo Tribuners, waktu sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Langit tampak mendung dan tak lama kemudian hujan pun turun. Satu persatu dari kami menaiki speedboat dari Pelabuhan Usaha Mina, Sorong, Papua Barat.